Gue bingung sama orang yang masih pakai gembok modal seperti ini ya. Baik teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah teman-teman semuanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini ya. Kita akan melanjutkan sharing-sharing ringan ya teman-teman. Sharing-sharing ringan sambil kita menunggu sekitar jam 9. Jam 9 nanti kita akan mempraktekkan bersama seperti biasa ya. Terapi Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Maaf telat bergabung. Tidak terlambat, saya juga baru on ya Mbak Dia. Saya baru on ini, baru live. Karena baru ada agenda di tempat lain, meeting ya. Dan membahas tentang fokus masalah rumah tangga. Gitu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita akan banyak ya membahas tentang permasalahan rumah tangga dan kesehatan. Jadi memang masalah ini biasanya dialami oleh setiap pasangan rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja, pasti semuanya punya masalah. Bukunya 129 Kak. Untuk harga PO-nya 129. Ditutup hari Sabtu ya, jadi tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi, ini saya sering sampaikan karena teman-teman biar lebih hemat begitu ya. 2 hari lagi kita tutup, ini mumpung masih PO 129 begitu. Silakan bisa kontak ini ya, nomor di atas. Baik teman-teman, tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Ini sambil nunggu teman-teman lain on ya. Biar nanti ilmunya bisa teman-teman serap. Saya punya cerita bagus luar biasa yang insya Allah ini akan bisa mengubah kehidupan teman-teman 180 derajat ya. Insya Allah saya punya kisah yang nantinya akan mengubah kehidupan teman-teman 180 derajat, tapi nunggu pesertanya di atas 300 ya. Nunggu pesertanya di atas 300. Insya Allah manfaat nih. Jadi teman-teman luar biasa, saudaraku semuanya merupakan orang-orang yang terpilih. Dipilih oleh Allah, berhenti di channel ini, di akun ini, dan Allah yang menggerakkan hati teman-teman untuk nonton tayangan ini. Jadi, kenapa teman-teman mau nonton tayangan live ini? Karena itu Allah yang menggerakkan. Bukan karena saya yang kemudian katakanlah pintar ngomong, bukan ya. Bukan karena saya yang banyak kemudian menyampaikan tausiah, bukan itu. Jadi, pertama, Allah masih menutup aib saya, gitu ya. Allah masih menutup aib saya sehingga teman-teman mau menyimak apa yang saya katakan. Seandainya Allah bongkar semua aib-aib saya yakin nggak ada satupun yang mau nonton tayangan inilah. Ya mungkin jijik begitu ya. Jijik terus kemudian nggak mau, barangkali mungkin ngeblokir saya karena teman-teman tahu aib-aib saya. Seandainya Allah bongkar semua aib saya. Alhamdulillah, Allah masih menutup segala macam aib yang ada di dalam diri saya. Terus kemudian Allah menggerakkan hati teman-teman ya agar menonton tayangan ini, agar nyimak ya. Allah sebetulnya sudah ada sentuhan Allah nih. Allah memberikan kasih sayang, teman-teman harus sadar itu ya. Teman-teman harus menyadari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng ini dalam rangka perjalanan
menuju surganya Allah. Jadi kita bareng-bareng ke surganya Allah harus jamaah begitu ya. Jangan sendiri-sendiri. Nah, Allah sudah menggerakkan hati teman-teman agar mau standby di sini, agar mau melototin ya, memantau, melihat, menyimak tayangan ini. Maka luar biasa. Itu salah satu kebaikan yang Allah yang harusnya teman-teman rasakan. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Siap ya untuk menyambut keajaiban. Jadi buku yang saya tulis ini saya kasih judul, kalau kemarin belum kepikiran ya, sekarang baru kepikiran. Judul tagline-nya, tagline itu subtitle lah ibaratkan. Subtitlenya itu adalah siap menyambut ya, jalan menyambut keajaiban ya. Siap menyambut keajaiban. Jadi kita itu keajaiban sebenarnya tidak perlu dikejar karena Allah yang akan hadirkan. Ya. Karena Allah yang akan hadirkan. Kok ada yang belum dengar suaranya? Teman-teman cek ya, apakah dengar suara saya? Spill kopiahnya. Saya tidak jualan kopiah. Nanti bisa ini kopiah beli secara offline ya. Kebetulan nggak beli secara online. Di salah satu toko di Yogyakarta. Inisialnya K tokonya. Oke, dengar. Yang nggak dengar hati-hati ya. Bisa jadi pendengarannya ditutup loh. Karena siap-siap kita akan suaranya kecil, yakin. Ya, coba dikerasin. Coba pakai headset teman-teman ya. Tapi kalau pakai headset nanti airnya nggak ke ini ya, nggak kena energi dari Al-Qur'annya. Oke, cukup jelas. Yang tidak jelas coba teman-teman ya, sambungkan dengan speaker aktif. Speaker aktif tuh, speaker Bluetooth ya. Kan murah-murah sebetulnya ya, teman-teman bisa coba anggarkan. Saya nggak jualan speaker, saya tidak jualan speaker Bluetooth ya, tapi teman-teman coba bisa anggarkan. Karena begini teman-teman, nanti biasanya semakin keras bacaan Al-Quran, ya, semakin keras bacaan Al-Quran yang teman-teman nanti setelkan di dekat air, itu efeknya semakin kuat nanti. Ya, jadi saya punya pengalaman begini teman-teman. Ini saya sambil nunggu nanti peserta. Oh, sudah 300 ternyata ya. Oke. Jadi nanti saya akan cerita sebuah cerita yang menarik luar biasa yang insya Allah akan mengubah kehidupan teman-teman 180 derajat. Ya. Jadi silakan dibantu tap-tap layarnya. Saya akan cerita yang menarik banget yang insya Allah akan mengubah kehidupan teman-teman. Walaupun teman-teman sekarang sedang punya masalah yang begitu rumit luar biasa, insya Allah dengan cerita ini yang nanti mungkin 3 menit lagi ya, saya ceritakan, ini akan benar-benar mengubah kita. Jangan sepelekan cerita, jangan sepelekan kekuatan kata-kata. Teman-teman akan merasakan keajaiban. Nah, sebelum cerita, jadi saya punya pengalaman begini ya. Saya punya pengalaman meruqyah seseorang yang dia kemungkinan kena jin nasab ya. Jin nasab itu apa? Jin nasab itu adalah jin yang dahulunya itu pernah bekerja sama dengan leluhur. Bekerja sama dengan para leluhur. Entah itu mbah kita, atau kakek kita, atau kakeknya kakek kita, nggak tahu yang keberapa begitu. Nah, ini saya pernah memberikan terapi ruqyah. Terus karena waktu itu saya sedang lelah ya, saya sedang capek-capeknya, saya minta salah seorang santri, dia sudah hafal Al-Quran, 30 juz, terus kemudian saya minta, kamu bantu ya, Mas ya, kamu bantu, silakan tolong di ruqyah ini, mbaknya ini. Jadi ada seorang ibu muda yang dia punya masalah yang begitu berat, masalah rumah tangga, terus kemudian ya pokoknya kacau lah, katanya kehidupannya kacau. Nah, terus kemudian santri saya ini terus kemudian dia membacakan ayat-ayat yang cukup panjang lebar, Al-Baqarah, terus kemudian Ali Imran ya, dan macam lain sebagainya, dan surat-surat lain. Tapi selama kurang lebih sekitar hampir 1 jam, ya, hampir 1 jam, sang ibu ini dibacakan ayat ruqyah oleh sang santri, nggak ada reaksi apapun, ya, tidak ada reaksi apapun, seolah tidak ada masalah, seolah nggak ada gangguan. Nah, saya perhatikan kok nggak ada reaksi ya. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih, oh ya makasih ya, silakan boleh pulang.
Kemudian santri ini saya persilakan pulang. Nah, terus kemudian saya coba ruqyah. Baru kemudian saya bacakan ta'awudz, kemudian basmalah dan Al-Fatihah. Sang ibu ini langsung teriak-teriak dan guling-guling. Dan ya seperti orang kesurupan ya. Langsung reaksi. Padahal saya baru bacakan ta'awudz, basmalah, Al-Fatihah. Bukan karena saya yang membaca, ya, bukan karena saya kemudian yang meruqyah, bukan karena itu. Saya amati, ternyata, kenapa dia bisa reaksi? Saya baru tahu ini ya. Dan ini silakan teman-teman nanti praktekkan. Kenapa dia bisa reaksi? Karena ternyata santri saya tadi itu, bukan kemudian doanya nggak manjur, bukan itu. Ya, dia sudah hafal Al-Quran. Dan insya Allah dia terjagalah santri terbaik begitu ya. Ternyata dia membacanya sangat-sangat lirih. Jadi nggak terlalu keras. Jadi bacanya hampir nggak kedengaran. Jadi bacanya itu gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim dan seterusnya. Jadi bacanya itu pelan sekali. Nah, beda dengan saya ketika saya membantu pasien-pasien saya, jamaah saya untuk diruqyah, saya bacanya cukup keras, ya. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum mulai ya. Ini belum mulai ruqyah, ada yang mulai deg-degan, ada yang mulai mual, muntah barangkali, belum mulai padahal ya. Nah, ternyata volume suara ini, kerasnya suara itu sangat-sangat ngefek. Ya, sangat-sangat memberikan efek. Langsung pusing ya. Iya, ternyata kuncinya adalah kita harus meruqyah dengan keras. Walaupun mungkin ya, ini mungkin pendapat saya pribadi. Karena saya sudah melakukan riset ya. Ketika saya baca lirih-lirih, mungkin ada jin budek juga mungkin ya. Barangkali ada jin yang tuli, yang nggak bisa mendengar. Memang ada seperti itu. Dan mereka ya mungkin perlu dikerasin juga. Ya, karena kalau tidak dengan kekerasan ini kadang mereka bandel. Sudah PO buku terapi langit, apakah saya harus ikut grup? Tidak harus ikut grup. Grup itu hanya sekedar fasilitas ya, teman-teman. Grup itu fasilitas. Kalau teman-teman praktekkan terapinya sendiri, itu biasanya males. Ya, kalau di dalam grup kan kita jamaah, insya Allah nanti banyak yang memberikan semangat, begitu ya. Nah, banyak yang memberikan semangat. Nggak ngefek bagaimana? Kak Raur, ini. Kalau nggak ngefek ya tanyakan ke Allah ya, kenapa kok nggak ngefek? Barangkali hati kita yang bermasalah. Nah, ini ada yang merasa bacaan Al-Qur'annya nggak ngefek. Bukan bacaan Al-Qur'annya nggak efek ya, tetapi kitanya yang tidak mau diterapi, begitu. Jadi teman-teman yang merasa tidak sudah berkali-kali ikut terapi Al-Qur'an ya, live saya selalu ikut terapi Al-Qur'an, tapi kemudian kok nggak ngefek ya, kok nggak ada reaksi. Nah, silakan teman-teman, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang tidak ada gangguan. Kemungkinan yang pertama memang tidak ada gangguan sama sekali. Alhamdulillah, perlu disyukuri. Jadi, ketika teman-teman mengikuti terapi Al-Quran, itu tidak harus muntah-muntah ya, tidak harus reaksi, tidak harus pusing. Kalau tidak ada gangguan, kenapa harus dipaksakan reaksi? Tidak harus ada reaksi. Kemudian yang kedua, kenapa tidak memberikan efek? Yang kedua, bisa jadi hati kita sudah menolak. Ya, hati kita belum pasrah, belum mengikhlaskan, belum memasrahkan, sembuh total. Ya. Jadi, persiapan terapi pada malam hari ini sedikit berbeda. Ya, persiapan terapi pada malam hari ini sedikit berbeda. Ayo, pasrahkan diri, ya. Ikhlaskan, sabar, pokoknya pasrah saja. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya siap sembuh. Ya Allah, saya siap Engkau tuntaskan masalahku ini, ya Allah. Malam hari ini saya pasrah, saya ridho, Engkau menyembuhkan kami. Seperti itu ya. Nanti kita ucapkan bareng-bareng, jam 9, setengah jam lagi, kita ucapkan seperti itu. Siap, teman-teman? Kalau yang siap, silakan komentar siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi kadang ada orang yang takut ya. Wah, saya takut muntah nih. Saya takut pusing. Saya takut lemes. Saya takut kejang-kejang dan seterusnya. Takut pusing. Nah, ini sebetulnya dia sedang membentengi diri. Dia sedang menolak. Ya, menolak
bacaan Al-Quran itu masuk ke dalam jiwanya. Begitu. Jadi, ruqyah tempat jualan, belum lampu sampai jam segini. Oke, nanti silakan bisa japri ya, kalau yang ini ya, sudah sedia plastik dan air, siap ya. Nggak bisa baca Al-Quran, nggak jadi masalah. Cukup nanti dengarkan apa yang saya baca, begitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih setia menyimak tayangan ini. Insya Allah, teman-teman nonton live ini dikategorikan ibadah kepada Allah, ya. Tidak ada yang sia-sia menonton tayangan ini, beda dengan orang mungkin yang mereka menonton tayangan yang tidak jelas, ya. Tayangan yang hanya membuat ketawa, ngakak, bukan berarti nggak boleh ya. Hiburan tetap boleh. Hiburan tetap diperbolehkan, tetapi jangan kemudian berlebihan. Apalagi di situ hiburannya yang menunjukkan aurat lah, ya. Apalagi hiburan yang mungkin menurut kita hiburan, padahal itu cek khodam, begitu ya. Nah, maka beruntunglah teman-teman yang Allah gerakan hatinya untuk menonton tayangan ini. Insya Allah, ya, Allah menghendaki kebaikan buat teman-teman. Ya, Allah itu menghendaki teman-teman dapat aliran pahala karena mendengarkan Al-Quran. Ini juga mendapatkan pahala, begitu ya. Iya, alhamdulillah, insya Allah kita mencoba mendekati Allah dengan segenap kekuatan kita. Sayang ya, hidup itu singkat teman-teman, hidup singkat. Jadi ayo kita berlomba-lomba nabung amal kebaikan. Ini terapi untuk semua masalah, Kak, ya. Ini terapi sampai berapa jam? Kalau terapinya kita hanya membacakan sekitar 10 menit ya. Terapinya kita hanya bacakan 10 menit, tetapi nanti mulainya jam 9. Cara agar lepas dari gadget dan sholat tepat waktu. Siapa nih? Anaknya atau kakak sendiri yang ingin lepas dari gadget? Jadi, kalau teman-teman sulit lepas dari gadget, pertama jangan dilepas total, ya. Pertama jangan dilepas total karena sulit langsung lepas total. Tapi kemudian dengan cara pelan-pelan, kurangi sedikit demi sedikit. Yang lagi halangan boleh ikut, ya, silakan, tidak ada larangan. Kurangi sedikit demi sedikit, termasuk anak ya. Kalau anak nanti terapinya berbeda. Terapi untuk kita yang sudah gede ini dengan terapi untuk anak kecanduan gadget itu berbeda. Kalau kita kan masih bisa mikir ya. Kalau anak itu masih, dia sisi emosionalnya masih tinggi, masih labil, nggak bisa dikendalikan kadang. Nah, kalau kita yang kecanduan gadget, nggak bisa langsung dilepas total, nggak bisa. Ya, caranya adalah pertama dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau setiap hari misalkan pegang, misalkan contohnya adalah 7 jam gitu ya, kencang kita pegang sedikit-sedikit gadget, sedikit-sedikit HP, sedikit-sedikit buka TikTok, maka dikurangi dari yang 7 jam jadi 6,5 jam, atau kurangi per 10 menit. Ya, biasanya sekali pegang kita scroll ya. Kadang jari ini nggak terasa ya. Nggak terasa kan? Scroll. Ya. Maka coba kita perintahkan kepada diri kita, wahai diriku, stop jarinya ya, gitu. Nah, kemarin kita sudah bermain-main dengan ini ya. Dengan tangan kita yang semakin panjang begitu. Saya batuk nggak sembuh-sembuh mau ikut ruqyah. Nah, nanti silakan teman-teman siapkan air dan air garam ya. Jadi silakan teman-teman siapkan air dan air garam. Jadi dua. Satunya air biasa, satunya air yang sudah dicampurkan dengan garam. Ya, satunya air biasa, satunya air yang sudah dicampurkan dengan garam. Garamnya boleh garam dapur biasa, ya. Tapi nanti bukan untuk diminum ya, dipakai untuk mandi. Insya Allah nanti yang sakit bisa Allah sembuhkan. Yang sakit lutut, insya Allah bisa disembuhkan. Kak Nafisa, insya Allah untuk semua masalah. Bukan hanya sekedar penyakit saja, tapi juga keluhan anak, juga nanti masalah rumah tangga. Ya, suaminya emosian, nggak perhatian, terus kemudian suka cari masalah, KDR, tes selingkuhan. Nah, itu insya Allah bisa dibantu dengan perantara air garam nanti. Campurkan ke bak mandinya. Diam-diam nggak apa-apa, nggak harus izin, begitu ya. Nah, kalau pakai ember gimana? Campurkan ke ember. Kalau pakai shower gimana? Kalau pakai shower ya usahakan teman-teman campurkan ke ini ya, tandon air ya, toren. Itu bisa kalau mau naik gimana? Yang bayar orang lah. Kalau nggak bisa naik, misalkan teman-teman perempuan ya, gimana mau naik toren tandon air tuh? Ya teman-teman inisiatif, pesen jasa aplikasi itu ya, yang pengantar itu, ngantar makanan itu ya.
Itu pesan saja, tapi nggak usah suruh nganter makanan. Ketika sudah datang orangnya, Mas, saya nggak minta diantar makanan, saya nggak pesan untuk diantar kemanapun, saya cuma minta tolong tuangin nih air ke tandon air, ke toren, begitu ya. Nah, seperti itu. Kalau nggak bisa naik. Banyak cara, teman-teman. Sehingga nanti diharapannya air itu dipakai untuk mandi sekeluarga. Malah bagus. Ya. Jadi ada sihir yang menyerang satu rumah. Jadi yang diserang itu rumahnya. Yang diserang itu rumahnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini ya, yang nggak sembuh-sembuh, dan yang selalu reaksi ketika ruqyah, perhatikan. Bisa jadi yang diserang itu rumahnya. Bukan teman-teman, bukan orangnya. Kalau orangnya ketika diserang sihir, ya, ketika diserang sihir, ini ketika diruqyah insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau sudah diruqyah, kok nggak sembuh-sembuh, kemungkinan yang diserang adalah rumahnya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa menggunakan air yang akan kita bacakan ini untuk dicipratkan ke seluruh rumah. Garamnya itu sekitar 67, Kak. 67.000. Nanti bisa tanya ke ini ya, ke Kak Novi. 67.000. Saya kok nggak selalu lupa ya bawa sampel ya. Sampelnya mana? Oh, nggak ada. Sampelnya nggak ada. Nanti saya cari. Silakan nanti cek aja ya. Cek saja di bio. Ya, cek saja di bio. Nanti ada garam ruqyah. Kak Siti Rohmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kita akan terapi sebentar lagi. Sekitar 15 menit lagi kita terapi. Ya, kembali kepada gangguan sihir. Nah, maka teman-teman kalau sudah berkali-kali ikut terapi ruqyah, ternyata terus ada reaksi, bisa jadi yang diserang adalah rumahnya. Ciri-cirinya saya sudah buatkan videonya, sudah saya buatkan konten. Ciri-cirinya itu selalu ada ledakan, seperti suara meledak di atap. Pernah? Barangkali, teman-teman? Termasuk warung ya. Warung kelihatan tutup, perasaan selalu buka, ya. Tetapi orang lain lihatnya tutup. Ini kemungkinan ada sihir penutup, ya. Sihir penutup rizki. Belum terapi, kepala sudah sakit dan pundak berat. Nah, itu jinnya sudah mulai reaksi ya. Kemungkinan begitu. Atap seolah ada pasir yang ditumpahkan atau kerikil yang dihempaskan. Anak sedang demam, suruh dengarkan ya, minta anak dengarkan ayat-ayat nanti jam 9. Kalau garam 1 ember berapa sendok? Setengah sendok saja. Ya, garam setengah atau 1 sendok. Susah konsen, ya, nggak apa-apa sambil ngomong anak, silahkan, ya, tidak harus konsentrasi. Yang penting cukup mendengarkan saja. Ya, cukup mendengarkan saja. Mudah-mudahan terbebas dari hutang riba dan rumah tangga baik-baik. Silakan, kan Afisa bisa hubungi ini ya. Hubungi Kak Hana atau Kak Imah untuk bisa nanti masuk ke grup lunas hutang. Yang gagal bisnis, ini masuk ke grup ya, grup lunas hutang. Termasuk yang punya masalah rumah tangga, ini ya, ke Kak Imah. Gitu. Aku seember 11 sendok banyak sekali. Jadi malas ibadah. Kok jadi malas ibadah? Ini aneh sekali ya. Nah, coba teman-teman kalau bisa rumahnya juga diruqyah. Skizofrenia, insya Allah ya, insya Allah bisa. Semuanya itu bisa atas izin Allah. Karena Al-Quran ini bisa membantu menangani semua keluhan. Harus beli buku? Tidak harus teman-teman. Untuk masuk ke dalam grup itu tidak harus beli buku. Buku ini hanya untuk memberikan fasilitas bagi mereka yang ingin terapi mandiri di rumah dan praktek mandiri begitu. Dan ingin mendapatkan terapi lebih lengkap. Kalau di grup kita hanya praktek 4 terapi ya. Total ada 7 terapi yang itu sudah ditulis di buku. Nah, bukunya semacam ini teman-teman. Setannya nggak kuat, aku pakai garam ruqyah Syekh yang ada di TikTok. Nah, hati-hati ya. Teman-teman, jadi garam ruqyah yang di luar itu perlu teman-teman hati-hati. Nanti harus ya dipilih-pilih sih yang betul-betul memang di ruqyah atau jangan-jangan karena banyak garam yang palsu dijual murah, ngakunya diruqyah padahal nggak diruqyah. Begitu. Tulisannya saja garam ruqyah padahal itu garam biasa, tetapi nggak dibacakan ayat ruqyah. Kalau garam terapi langit, insya Allah sudah betul-betul dibacakan ayat Al-Quran. Gitu ya. Garam dapat dari Mekah bagaimana? Semua garam itu sama saja ya. Yang penting itu sudah dibacakan ayat Al-Quran.
gitu. Gimana cara nagih hutang sedangkan orangnya nggak bisa dihubungi? Masuk ke grup dulu, nanti kita berikan tipsnya. Ya, masuk ke dalam grup, nanti kita berikan tipsnya. Kita akan bantu terapi bebas hutang, bebas piutang gitu ya. Bebas piutang, ya artinya kalaupun kita punya piutang dan nggak bisa ditagih, Allah akan ganti nih dengan cara yang lain, begitu ya. Dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cara beli garam buat ruqyah ada di bio, klik saja link bio. Link di bio nanti silakan, atau teman-teman screenshot ini kontak Kak Novi ya. Kontak Kak Novi, silakan nanti bilang aja, Kak saya pesan garam ruqyah, begitu. Masih lama nggak terapinya? Kepala sudah berat. Hati-hati nih, sudah ada tanda-tanda ya, sudah mulai kerasa ya. Jam 9, 15 menit lagi. 10 menit lagi ya teman-teman ya. 10 menit lagi, mohon kesabarannya. Masuk grup gratis ya. Masuk grup gratis, silakan isi form ini. Saya sematkan formnya hanya 30 detik. Silakan diisi formnya ya. Saya sematkan hanya 30 detik. Yang belum masuk grup, silakan isi formulir, tulis nama dan nomor. Tulis nama dan nomor, segera isi ya formulirnya. Diisi hanya 30 detik saja. Hanya 30 detik saja, silakan diklik untuk masuk ke dalam grup dan gratis ya. Ya betul, itu termasuk ayat-ayat ruqyah. Walaupun semua Al-Quran, semua bagian dalam Al-Quran itu adalah ayat ruqyah ya. Surat As-Saffat 3 kali sudah beres muntah. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa tuntas ya, bisa keluar semua keluhannya, gangguannya. Kalau nggak ada garam ruqyah, boleh garam biasa, tetapi harus dibacakan ya. Dibacakan dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah awal 1-5, kemudian surat Al-Baqarah 102, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian surat As-Saffat 10 ayat pertama, surat Al-Jin 10 ayat pertama, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya. Cukup banyak ya ayat-ayat yang perlu dibacakan. Tapi kalau teman-teman ingin praktis ya, silakan bisa nanti pesan ke Kak Novi untuk bisa memesan garam ruqyah. Itu insya Allah sudah dibacakan ayat ruqyah lengkap. Mau ikut apa ini? Mau ikut terapi, tinggal menyimak saja dan siapkan air ya. Yang malam ini sedang ada keluhan, anaknya sakit, kemudian teman-teman sedang sakit, baik sakit fisik ataupun sakit hati, merasa lelah luar biasa, merasa capek dengan kehidupan ini, lelah dengan ujian dari Allah. Ada di sini yang sudah tidak sanggup lagi dengan ujiannya Allah. Ayo merapat teman-teman, ya merapat, kita terapi bareng-bareng. Insya Allah kita akan menyambut keajaiban. Karena keajaiban itu akan Allah datangkan kepada kita. Kita nggak perlu repot menjemput. Allah akan datangkan ke dalam kehidupan kita keajaiban. Percaya deh, saya bukan asal ngomong ya. Saya bukan asal ngomong. Jadi saya sudah membantu banyak orang ya sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi sejak 15 tahun yang lalu saya sudah banyak membantu orang ya berbagai macam masalah, dari mulai sakit kronis, kanker, kista, miom, alhamdulillah nggak perlu operasi. Terus kemudian masalah rumah tangga yang begitu rumit, diambang perceraian, bahkan sudah bercerai, alhamdulillah bisa kembali harmonis. Terus kemudian masalah anak berkebutuhan khusus, autisme, ya, terus kemudian Down syndrome, speech delay, lambat bicara, terlambat berjalan, kemudian indigo dan seterusnya. Nah, alhamdulillah banyak yang mendapatkan kesembuhan. Bukan karena sayanya, tapi karena ayat Allah. Jadi yang harus kita yakini adalah ayat Allah ini bisa sebagai sebuah perantara kesembuhan. Bisa sebagai sebuah perantara kesembuhan. Yang ingin ikut grup konflik, menyelesaikan konflik keluarga, ya silakan bisa kontak Kak Imah. Ya, termasuk bipolar ya, insya Allah nanti bisa kita bantu, insya Allah atas izin Allah. Yang mau ikut terapinya silakan siapkan air, ya. Yang mau ikut terapinya silakan siapkan air 2, kalau perlu 1 galon sekalian. Kalau yang untuk diminum 1 galon ya, 1 galon. Atau kalau nggak punya galon, 1 gelas ini nggak apa-apa. Nanti kalau setelah saya bacakan ayat sudah selesai, boleh dicampur air yang lebih besar, baik-baik saja. Kecanduan game. Nah, kecanduan game itu bisikan di telinga kanan anak kita.
Dibisikannya begini. Ketika sudah tidur ya. Ketika sudah tidur dibisikkan, "Nak, kamu anak yang soleh, solehah." Kalau cewek ya. Kalau yang cowok, "Nak, kamu anak yang soleh. Walaupun kamu kecanduan game, kamu lebih memilih menyukai sholat, menyukai ngaji. Kamu jadi anak yang penurut banget sama mama. Kamu jadi anak yang rajin banget belajar. Kamu jadi anak yang cerdas." Nah, itu dibisikkan terus-menerus, ya, rutin selama 1 bulan, teman-teman. Nanti rasakan perubahannya. Teman-teman nggak usah kaget ya. Jangan kaget ketika nanti anaknya tiba-tiba berubah. Ini terapi sederhana, ya. Sudah saya share ke banyak orang yang anaknya mereka kecanduan gadget. Cara sederhana itu baru 1 metode. Ada 7 metode ya. 7 metode yang bisa kita praktekkan. Kadang saya nggak bisa konsen, nggak jadi masalah ya. Kalau malam ini, kalimatnya nggak harus seperti itu, Kak Elda, ya. Kalimatnya itu bebas, yang penting harapan kita apa? Kita punya harapan apa ke anak, itu yang disampaikan. Dan anak itu pasti mendengar ya, alam bawah sadar itu mendengar. Jadi manusia sudah lama mulai, belum, ini baru beberapa menit kok, ya, belum terlambat. Oke, sambil ngomong, siap ya, silakan. Nah, ada metode ngantuk berat, yang ngantuk dilawan ya. Yang ngantuk itu kemungkinan ada gangguan jin nih. Ada gangguan jin, gangguan sihir, kemungkinan. Suami kecanduan judi online. Nah, gini ya teman-teman. Oke, karena sekarang penontonnya sudah banyak, saya cerita. Satu cerita ini, insya Allah saya sampaikan sebelum kita ruqyah, sebelum kita terapi Al-Quran ya. Siap ya, dengerin cerita. Siapa di sini yang mau dengarkan sebuah kisah yang akan bisa mengubah kehidupan teman-teman? 180 derajat, yang mau dengar ceritanya, silakan komentar, saya mau, ya. Ini cerita luar biasa nih. Cerita luar biasa yang insya Allah jadi solusi permasalahan teman-teman. Ya, ini kisah luar biasa yang bisa menjadi solusi permasalahan hidup teman-teman. Oke, siap ya? Siap, sebentar. Izinkan saya minum dulu. Bismillah. Jadi ceritanya gini. Ini ternyata nyambung dengan, ini serius ya, bagus banget, luar biasa nih ceritanya nih. Teman-teman, cuman nanti prakteknya ini agak berat ya. Ini solusi untuk semua masalah teman-teman, pakai cerita ini. Cuma ini prakteknya agak berat. Karena prakteknya berat, nanti kita praktekkan di grup ya. Kita praktekkan di grup, bagi yang belum masuk grup, silakan nanti kontak ini, silakan di screenshot dulu. Nah, ceritanya begini. Nyambung dengan Al-Quran surat Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini kalau kita cuma baca gini kan kadang gimana ya prakteknya? Kita akan bingung ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Prakteknya gimana sih? Bingung? Kalau bingung, dengarkan cerita ini. Jadi gini, ada sebuah keluarga kecil. Ada sebuah keluarga kecil. Ini bukan kisah nyata, tetapi pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan kisah nyata, tetapi pasti terjadi ya dalam kehidupan kita. Ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya. Ya, suami, istri, dan anaknya. Nah, sang istri ini sedang masak di dapur, sedang menyiapkan di suatu pagi sang istri ini sedang menyiapkan masakan untuk sarapan anak dan suaminya. Sementara suaminya ini sedang sibuk main gadget. Nah, sementara di sebelahnya itu ada secangkir kopi ya. Secangkir kopi, terus kemudian dia sambil sibuk scroll gadget. Nah, ketika sang istri ini sudah selesai masak dan sarapannya sudah tersedia, dia manggil anaknya, "Nak, cepetan, sarapan sudah siap. Sarapan sudah siap, kamu cepetan makan, sarapan, segera ke sekolah. Kamu kan ujian hari ini." Nah, anaknya itu pagi itu akan ujian ya, kelulusan sekolah. Terus suaminya ya, sang ayah ini dia sedang scroll HP dan kaget. Oh, ternyata pagi ini ada rapat. Ya, baru ingat pagi itu ada rapat yang luar biasa penting yang nggak boleh terlambat. Ya, nggak boleh terlambat datang ke rapatnya. Nah, terus kemudian sang anak buru-buru dong. Dia dipanggil ibunya,
karena dia harus datang tepat waktu ke sekolah. Akhirnya dia buru-buru lari keluar dari kamar. Akhirnya dia nyenggol kopi punya sang ayah. Kopinya tumpah dan kena celana sang ayah. Kemudian ayahnya marah-marah dong. Kamu nak, kamu kalau jalan pakai mata, kamu sukanya buru-buru. Gara-gara kamu nih, ayah celananya kena kopi. Panas tahu. Ini jadi ayah harus ganti celana. Pokoknya dia marah-marah ya. Ayahnya itu marah-marah luar biasa kepada anaknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi anaknya nangis keras kenceng ya, ketakutan, pokoknya dibentak-bentak gitu ya. Ya siapa yang nggak takut ya. Terus kemudian tiba-tiba datang mobil jemputan sekolah anak. Karena anaknya ini disekolahkan di sekolah yang favorit lah, yang juga tersedia mobil jemputan begitu. Nah, mobil jemputannya datang, tapi karena anaknya masih nangis, masih ketakutan, dia nggak mau sekolah. Ya, dipaksa nggak mau sekolah. Dia nangis luar biasa. Nah, mobil jemputannya kan kelamaan nunggu nih. Karena kelamaan nunggu, akhirnya pergi dong, ditinggal dong. Ya. Terus ayahnya semakin marah. Kamu itu sudah mobil jemputan, sudah datang, kamu malah nggak mau sekolah. Sambil terus dimarahin, sini ayah antar. Akhirnya yang nganter adalah ayahnya. Ayahnya nganter sepanjang jalan, sepanjang perjalanan ini, ya, anaknya ini terus dimarahin terus. Dibentak-bentak terus, sampai kemudian sampai di sekolah pun masih dibentak-bentak sampai diancam. Kamu hari ini ujian, kamu harus lulus ya. Awas kalau nggak lulus. Ya, kamu sudah numpain kopi, sudah kena celana ayah, kamu harus lulus. Semakin dibentak, semakin nangis, ya, ketakutan. Apa yang terjadi? Anaknya nggak bisa ngerjakan tugas, nggak bisa ngerjakan ujian. Kemungkinan dia nggak lulus, karena nggak konsentrasi ya, karena dimarahin ayahnya. Terus kemudian ayahnya, karena nganter anaknya, apa yang terjadi? Terlambat. Dia terlambat datang ke kantor, terlambat ikut meeting, bosnya marah-marah, dan akhirnya dia dipecat. Udah, kamu sana pulang. Dipecat sama bosnya. Dia pulang ke rumah, siapa yang jadi sasaran kira-kira? Istrinya. Ya, yang jadi sasaran istrinya. Dibentak-bentak, kamu nggak becus ngurus anak. Kamu nggak becus didik anak. Kamu juga ngapain naruh kopi di pinggir meja? Kamu ngapain juga manggil-manggil anak-anak suruh buru-buru? Gara-gara kamu, aku terlambat ke kantor, aku terlambat ikut meeting, akhirnya aku dipecat. Udahlah, kita bubaran saja. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi cerai, teman-teman. Gara-gara salah mensikapi kejadian kopi tumpah. Ada 3 kejadian. Ya, 3 kejadian nggak enak. Gara-gara si ayah salah mensikapi kejadian kopi tumpah, ya, ada 3 kejadian yang nggak enak. Si anak gagal ikut ujian, dia nggak lulus, kemudian dicap bodoh sama gurunya, kemudian ayahnya dipecat dari perusahaannya karena terlambat meeting, ya. Terus kemudian yang ketiga, keluarga mereka berantakan, bercerai, ya. Gara-gara cuma kopi tumpah, salah mensikapi, bubar semuanya. 3 kejadian nggak enak dialami. Coba yuk kita ulang kisahnya, tapi si ayah ini memilih sabar. Ya, kita ulang kejadiannya, tapi si ayah memilih sabar. Sang ibu manggil anaknya, "Nak, ayo cepetan, sarapan sudah siap. Kamu segera sarapan ya. Terus kamu nanti segera berangkat. Kamu hari ini ujian kan? Yuk, semoga mudah-mudahan lulus ya." Si anak datang buru-buru, nyenggol kopi, kopinya tumpah. Si ayah, dia kecepatan berpikirnya, dia lebih cepat daripada kecepatan lisannya. Jangan kebalik ya. Teman-teman jangan kebalik. Jangan kebalik, kecepatan lisan lebih cepat daripada kecepatan berpikir. Itu keliru. Mikir harus lebih cepat daripada ngomong. Jadi mikir dulu, baru ngomong. Jangan ngomong dulu, baru mikir. Itu keliru. Maksudnya gimana? Kopi tumpah, ya. Kita lihat kejadiannya. Kalau kopi tumpah, ayahnya mikir. Saya perlu marah nggak? Sebelum ngomong ya, sebelum bentak-bentak itu mikir dulu. Saya perlu ngomong kasar nggak ya? Saya perlu bentak anak saya nggak ya? Ataukah saya harus sabar? Kalaupun saya marah-marah, bisakah mengembalikan kondisi kopi seperti semula? Bisakah kemudian celana kembali kering? Kan nggak mungkin. Nah, ini quotes yang luar biasa, nanti akan kita ringkas ya. Bentar lagi kita kasih waktu 3 menit sebelum kita ruqyah. Selesaikan dulu ceritanya ya.
Oke, lebih memilih sabar. Akhirnya sabar. Akhirnya ayahnya ngomong gini, "Nak, kamu numpahin kopi, ya. Kamu numpahin kopi, kamu harus ganti loh celana ayah. Kamu harus ganti dengan nilai ujianmu yang terbaik. Kamu harus lulus ya. Udah sana siap-siap, ayah ganti celana dulu ya. Gara-gara kamu sih celana ayah jadi kayak gini. Kamu harus ganti pokoknya ya dengan nilai ujianmu yang terbaik." Ayahnya bisa sabar, ya. Terus kemudian setelah itu, karena anaknya tenang, nggak dimarahin, mobil jemputannya datang, anaknya bisa tepat waktu ya. Anaknya mau sekolah karena nggak dimarahin nih. Mau sekolah, ikut mobil jemputan sekolah. Sehingga dia konsentrasi, fokus, dan kemungkinan lulus. Karena tenang pikirannya. Kemudian ayahnya, si ayah datang ke kantor tepat waktu. Karena nggak nganter anak. Sehingga tidak dipecat. Pulang ke rumah, dipuji sama istrinya, "Mas, kamu kok sabar banget sih? Jadi suami, jadi ayah. Tadi kena kopi, kamu nggak marah. Hebat deh." Ya, suami aku hebat deh. Ayahnya dari anak-anak luar biasa. Nah, teman-teman, ini sederhana, kopi tumbah, tetapi prakteknya berat luar biasa. Serius. Kayaknya enteng ya. Menahan emosi itu enteng. Tapi padahal prakteknya berat. Oleh karena itu, ayo kita praktek sabar bareng di grup, ya, di grup terapi langit. Betul, ya. Ya, jadi banyak kejadian di dunia ini itu dikarenakan kita yang belum bisa mengendalikan emosi, kita yang salah bereaksi. Jadi begini teman-teman, intinya adalah ketika kita nggak bisa mengubah kondisi di luar diri kita, ya, ketika kita tidak bisa mengubah kondisi di luar diri kita, maka yang bisa kita rubah adalah sikap kita, cara kita berpikir. Ini penting banget ya. Insya Allah akan mengubah kehidupan teman-teman. Saya sudah praktekkan dan saya sudah share kepada banyak peserta seminar saya, banyak jamaah saya. Mereka mengalami kehidupan yang luar biasa, berubah 180 derajat, dapat keajaiban setelah mempraktekkan ilmu ini. Yang mendapatkan hikmah, yang mendapatkan pelajaran dari cerita yang tadi sudah saya sampaikan, ucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, tulis Alhamdulillah. Silakan, ya. Yang mendapatkan manfaat dari cerita yang sudah saya share, ya, ucapkan Alhamdulillah. Kenapa tidak pernah ketemu di grup? Ya, saya fokus di grup eksklusif ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita nggak bisa ngerubah orang lain, kita nggak bisa ngerubah kejadian, karena kejadian itu sifatnya netral ya teman-teman ya. 2 menit lagi insya Allah kita praktek terapi Al-Quran. Kejadian itu sifatnya netral. Jangan pernah salahkan kejadian. Entah itu suami selingkuh misalkan. Ya misalnya ini kejadian ya. Misalkan suami selingkuh. Suami kecanduan judi online. Terus kemudian ada termasuk misalkan ujian apalah, kemalingan, duit hilang, naudzubillah, jangan sampai. Ini sekedar contoh. Maka itu sifatnya kejadian itu netral. Jangan pernah menyalahkan kejadian. Kita nggak mungkin lagi kan, misalkan teman-teman kehilangan uang misalkan. Naudzubillah, jangan sampai. Misalkan ya sekedar contoh ya. Bisa nggak dengan marah-marah uangnya kembali? Nggak bisa kan? Maka yang bisa kita rubah pikiran kita. Nah, maka kalimat yang harus kita pegang dalam hati kita, ketika kita nggak bisa mengubah kondisi di luar diri kita, yang bisa kita rubah adalah cara kita berpikir. Nah, ini butuh latihan, teman-teman. Cara kita berpikir. Contoh lagi terakhir ya. Contoh terakhir nih. Ketika teman-teman perjalanan ke suatu tempat penting banget, ya. Penting banget mendesak, tapi tiba-tiba ban motornya kempes. Ada 2 sikap yang bisa teman-teman pilih. Emosi atau sabar. Milih mana kira-kira? Ban motornya kempes saat mau ada agenda penting luar biasa. Kalau yang nggak bisa mengendalikan pikiran kita, ngerem lisan kita, biasanya apa yang terjadi? Marah-marah kan? Marah. Wah, ini gara-gara ban motornya kempes, kayaknya saya terlambat. Ini gara-gara malah suuzon sama tukang tambal ban. Ini kayaknya tukang tambal ban kurang ajar nih, nyebar paku. Gara-gara tukang tambal ban nyebar paku, jadi terlambat nih, jadi kempes, ngawur nih tukang tambal bannya. Ujung-ujungnya apa? Nyalahkan Allah sebetulnya. Itu kan bagian dari takdir Allah. Kenapa harus marah-marah? Ketika marah-marah pun, apakah akan mengubah kondisi ban motornya itu utuh seperti semula? Enggak kan? Enggak mungkin. Jadi apa yang bisa dilakukan?
Kalau nggak bisa mengubah ban motor kempes jadi utuh, ya sabar. Yang bisa dilakukan adalah bersabar. Nah, ini maksud dari Al-Baqarah 45. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika kita emosi nggak bisa mengubah kondisi, suami judi online, suami selingkuh, bisa nggak diselesaikan dengan emosi? Nggak bisa. Tidak bisa. Hanya bisa diselesaikan dengan sabar. Sabar itu solusi, serius teman-teman. Sabar ya. Ketika sabar, alhamdulillah, mungkin ini rezekinya tukang tambal ban. Yes, alhamdulillah. Syukuri. Sabar itu akan bikin, ini termasuk yang sakit-sakitan ya teman-teman. Ini nyambung sekali. Teman-teman yang sakit-sakitan coba cek sabar nggak dirinya selama ini. Emosian nggak? Kalau emosian, ya stresan, gampang baper, itu biasanya kalau nggak darah tinggi, darah rendah. Kalau tidak darah tinggi, darah rendah. Nah, maka coba latih sabarnya, ada di grup ya. Insya Allah kita akan melatih kesabaran di grup. Begitu. Alhamdulillah ya Allah, mungkin Allah nyuruh saya nuntun motornya. Jadi olahraga deh. Kayaknya biar saya sehat, karena selama ini sering duduk. Allah mengempeskan ban motor ini, nyuruh saya mungkin ya, biar saya nuntun motor jalan kaki. Ya kan? Malah jadi berpikir positif. Intinya bisa mengambil pelajaran di setiap kejadian. Itu. Ya, itu kuncinya. Super sekali. Begitu ya, kata Om Mario. Begitu ya. Nah, terus kemudian, oh, mungkin saya harus silaturahim sama orang. Karena silaturahim itu nambah rizki. Begitu ya, nambah rizki. Saya mungkin harus silaturahim sama tukang tambal ban. Begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka silakan sikapi apapun permasalahan yang teman-teman hadapi. Baik itu masalah suami, perselingkuhan, ya, anak yang kebutuhan khusus, ataupun masalah kurangan harta, ekonomi, hutang riba, banyak tanggungan di mana-mana, penghasilan nggak jelas, belum dapat pekerjaan, gagal bisnis, ditipu, apapun itu, solusinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Salah satu cara melatih sabar adalah dengan banyak berpuasa dan masuk ke dalam grup Terapi Langit gratis. Kita akan bantu teman-teman biar semakin sabar, dan kalaupun teman-teman bisa bersabar, itu karena Allah baik kepada kita, sudah melimpahkan kesabaran ke dalam jiwa kita. Semakin lapang. Oke, kita mulai sekarang terapinya. Silakan ya, siapkan diri, siapkan hati, ikhlaskan ya teman-teman. Menyikapi selalu direndahkan. Bagus malah. Kalau teman-teman direndahkan, berarti teman-teman sama saja orang yang sudah tinggi. Ya, karena direndahkan terus, sama saja kan teman-teman sudah tinggi. Kalau teman-teman diomongi di belakang, sama saja teman-teman selalu di depan. Ya, itu maknanya. Nggak apa-apa direndahkan, difitnah, digibah. Ya, artinya dosa yang teman-teman saat ini tanggung itu sedang ditransfer tuh kepada orang yang merendahkan. Dosa kita kan banyak ya. Kita pasti sadar punya banyak dosa kan. Artinya kita itu ketika diomongin di belakang, digibahin, dijelek-jelekin. Kalau saya sendiri ya, ini kalau saya dijelek-jelekin di belakang, dihina, digibahin, alhamdulillah. Mereka jelek-jelekin saya itu jauh lebih mulia daripada kejelekan saya yang sebenarnya. Saya jauh lebih jelek, saya jauh lebih buruk daripada apa yang mereka omongin. Yang mereka omongin itu terlalu mulia buat saya. Aslinya saya lebih jelek dari itu. Kalau saya begitu, teman-teman, prinsipnya. Siap nggak teman-teman punya prinsip begitu? Itu luar biasa. Nggak akan berkurang kemuliaan teman-teman kalau dijelek-jelekin orang. Ya, kalau direndahkan orang. Justru Allah insya Allah akan mengangkat derajat teman-teman. Siap ya? Sudah siap? Kita akan terapi Al-Quran pada malam hari ini. Ikhlaskan hati, pasrahkan diri, ya. Terima takdirnya Allah. Malam hari ini siap, ya, untuk bisa disembuhkan oleh Allah secara tuntas. Siap untuk diberikan kesehatan dari Allah dengan kesehatan yang sempurna. Siap diselesaikan masalah rumah tangganya. Apapun yang terjadi malam hari ini, ya, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya siap sembuh, saya siap ikhlas dengan takdirmu, saya ridho ya Allah dengan segala keputusanmu. Oke, kalau sudah siap, ya, letakkan tangan di jantung, ya, arah sebelah kiri, dada sebelah kiri, teman-teman. Silakan siapkan airnya, kemudian dekatkan dengan handphone ya. Dekatkan dengan handphone dan keraskan suaranya.
Silakan teman-teman. Letakkan tangan di dada sebelah kiri di arah jantung. Kita akan mengucapkan kalimat positif kepada diri kita. Ikuti ucapan saya, teman-teman. Ikuti ucapan saya. Tarik nafas dulu, teman-teman. Tarik nafas panjang. Mata boleh terpejam ya, teman-teman ya. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas panjang sekali lagi. Kemudian hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman, silakan ucapkan kepada diri sendiri. Rasakan detak jantungnya. Rasakan detak jantung yang selama ini kita ingkari, tidak pernah kita syukuri. Rasakan, teman-teman. Detak jantung yang suatu saat pasti Allah hentikan. Yang pasti suatu saat Allah hentikan detak jantung ini. Maka mari kita syukuri, teman-teman semuanya. Saudaraku yang dirindukan surga. Surga merindukan teman-teman semuanya. Surga sudah menanti kita. Ucapkan kepada diri kita, wahai diriku, aku mendapat limpahan bahagia dari Allah. Aku bahagia. Bukan aku kalau tidak bahagia. Allah limpahkan kesabaran ke dalam jiwaku. Bukan aku kalau tidak sabar. Ya Allah, ya Rahman, masa depanku penting ya Allah. Siapkan masa depan terindah untukku ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, keluargaku penting ya Rahim. Limpahkan kasih sayangmu ya Allah. Tarik nafas, teman-teman. Hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Silakan, teman-teman. Ucapkan apa yang saya ucapkan, tirukan. Wahai diriku, maafkan semua orang-orang yang telah menzolimi. Wahai diriku, doakan orang-orang yang telah menzolimimu dengan doa yang terbaik. Ya Allah, pada kesempatan ini aku maafkan orang-orang yang telah zolim kepadaku. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Silakan, teman-teman, posisi seperti berdoa. Kita baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan. Kemudian kita baca Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kemudian kalau yang hafal ayat kursi silakan dibaca. Kalau yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke tangan, kemudian tempelkan di dada dan perut seperti ini ya. Jangan sampai lepas, silakan diusap ya, diputar seperti ini, jangan sampai lepas sambil kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita, ke dada dan perut 3 kali. Ya. Kemudian angkat ke atas teman-teman. Angkat ke atas. Terus kemudian sampai di tenggorokan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Keluarlah wahai musuh Allah sambil dibatuk-batukan ya. Contoh, Bismillahi Allahu Akbar. Keluarlah wahai musuh Allah. Seperti itu. Silakan teman-teman. Bismillah. Yang mual silakan ditepuk-tepuk ya. Pasrahkan teman-teman, pasrahkan, ikhlaskan ya. Serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi malam ini, teman-teman sudah siap sembuh, siap sehat, siap harmonis keluarganya. Ikhlaskan, pasrahkan, dengarkan apa yang saya baca. Wahai jin musuh Allah, jika kamu masih ada di dalam tubuh saudara-saudara kami atau mengikuti saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, silakan kamu keluar. Ukhruj ya Allah, bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudara-saudari kami. Kamu tidak akan sanggup mendengarkan ayat-ayat Allah yang akan membakarmu, yang akan menghancurkanmu. Dengan izin Allah, ayat ini akan menjadi ayat yang sangat panas bagimu, yang akan membakarmu, yang akan menghancurkanmu jika kamu tidak mau keluar dari tubuh saudari kami. Saudara-saudari kami, silakan. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jaga keseimbangan, jaga ya, jangan sampai hilang kesadaran teman-teman. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ditepuk-tepuk silakan, badan yang terasa sakit ditepuk-tepuk ya, agak sedikit keras. Misalkan tangan kebas silakan ditepuk-tepuk ya. Kemudian pundak silakan ditepuk-tepuk ya. Terus kemudian yang menguap ya, ini bagian dadanya ditepuk-tepuk. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu. Fokus ya teman-teman, lihat tangan saya. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus tangan saya, lihat tangan saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isyi wa anta syafi la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqama la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan teman-teman boleh diminum ya airnya. Nah, jangan ditahan ya. Oh, badan lemas ya. Ini teman-teman yang reaksi biasanya punya masalah yang cukup berat ya. Teman-teman yang reaksi pusing, mual, muntah sampai mau pingsan ya. Sampai badan merinding, sendawa, batuk-batuk, pegel-pegel, hilang kesadaran, lemes luar biasa. Ya, mau teriak, mau nangis, ini biasanya punya masalah, ya kan? Punya masalah hidup yang mungkin teman-teman berat luar biasa ya. Nah, yang nangis silakan keluarkan ya, keluarkan silakan. Ayo teman-teman ikhlaskan diri ya. Nah, muntah selain air liur itu kemungkinan ada gangguan sihir. Insya Allah setelah muntah plong ya. Air garamnya untuk mandi besok pagi saja, pas subuh ya teman-teman. Mandi untuk subuh silakan, garam ruqyahnya, garam yang sudah dicampurkan air. Yang pegel-pegel ya. Yang pegel-pegel ditepuk-tepuk bagian yang pegel-pegel. Mata sakit, iya, silakan kalau yang matanya sakit dioles pakai air yang sudah tadi disiapkan ya. Dada nyeri ditepuk-tepuk ya, seperti gerakan mencabut segini teman-teman ya. Bismillah ya Allahu Akbar. Yang bagian dadanya sakit atau bagian manapun yang sakit, silakan ya. Seperti gerakan mencabut. Kalau pegel di sini, Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Yang bagian kepala sakit belakang pundak misalkan apa? Tengkuk di sini ya. Bisa kemudian dicabut. Bismillah ya Allahu Akbar. Seperti gerakan mencabut begini ya. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Gitu. Yang kepalanya sakit kepala, Bismillah ya Allahu Akbar. Seperti itu ya. Atau digosok ke depan. Bismillah ya Allahu Akbar. Silakan airnya bisa sebagian untuk ngusap ya, bereaksi wajah jadi kaku. Itu kemungkinan ada sihir yang ini ya, membuat wajah jadi nanti kena penyakit kulit, terus kemudian kering, terlihat tua dari umur seusianya ya, seperti itu. Sehari ruqyah 2 kali tetap ada reaksi terus ya. Nah, kalau yang teman-teman yang reaksinya cukup keras ya, diagendakan untuk bisa ketemu secara langsung ya. Nanti kita bantu ruqyah secara langsung. Saya di Jogja nanti gratis ya. Untuk ruqyah secara langsung itu gratis, teman-teman nggak usah bayar. Begitu. Kerja biar dilancarkan, insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Wajah gatal, ya itu efek dari kemungkinan ada gangguan jin dan sihir. Atau penyakit ain ya. Penyakit ain itu biasanya menyerang wajah. Ada yang iri, dengki, atau mungkin sebaliknya, kagum. Ya. Kalau yang mau konsultasi, silakan bisa hubungi tim saya. Jogjanya saya Jalan Imogiri Barat, Kak. Jalan Imogiri Barat, namanya Gria Ngoto Asri. Begitu. Air bisa untuk satu keluarga, silakan bisa diminumkan. Yang tadi belum menyiapkan garam, dicampurkan airnya. Besok saya live lagi. Ya, besok saya live lagi jam 6. Teman-teman nyimak ya. Live saya jam 6. Jadi, saya sehari live 2 kali, pagi, malam. Pagi itu jam 6 sampai jam setengah 8. Biar suara kembali bagus, banyak minum kopi. Ya, kopi ini bagus ya untuk suara. Terus kemudian biasanya para muazin itu banyak minum kopi, terus kemudian digurah, pakai gurah gitu.
Terus kalau yang ngantuk-ngantuk termasuk ada gangguan, tapi kemungkinan gangguan ringan, gitu ya. Yang mau kalau tidak ada reaksi, mudah-mudahan ini ya, kopi pahit betul ya, jangan pakai gula ya, jangan pakai gula. Jogjanya saya Jalan Imogiri Barat, nanti kontak tim saya saja ya. Kontak tim saya, terus minta janjian kalau misalkan mau dibantu terapi. Di sini siapa yang sudah muntah dan sudah plong, ada yang lebih tenang, ada yang sudah lebih tenang, silakan komentar ketika sudah muntah, sudah plong ya. Sendawa alhamdulillah ya. Air disiramkan ke seluruh toko, dicipratkan saja. Dicipratkan di pinggir-pinggirnya ya. Ini misalkan toko atau tempat usaha, di pinggir-pinggirnya, bagian dalam boleh, bagian luarnya boleh. Kapan ke Bali? Doakan ya, saya bisa tur nasional keliling dari Sabang sampai Merauke, karena memang banyak permintaan di daerah-daerah, cuma saya masih fokus di sini dulu. Pengen dapat jodoh, masuk ke grup ya teman-teman. Saya sematkan formulirnya, silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan terapi tambahan ya, terapi tambahan di grup, silakan. Ini cuma 30 detik. Cuma 30 detik ya, teman-teman. Cuma 30 detik, silakan diisi ya, nama dan nomor teman-teman, silakan yang ingin masuk ke dalam grup dan dibantu terapi ya. Nah, teman-teman di sini terapi yang kita praktekkan itu sudah saya rangkum ya di buku. Yang ingin lanjut terapi 7 metode ya. Terapi 7 metode ini mumpung masih PO ya, ini nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri atau bisa kita dampingi begitu ya. Ini buku Terapi Langit 7 Metode, insya Allah dalam rangka menjemput keajaiban. Jadi saya dapat banyak keajaiban luar biasa yang susah saya kemudian sampaikan. Akhirnya kemudian saya tulis menjadi sebuah buku. Ya, jadi buku ini itu pengalaman pribadi ya teman-teman. Pengalaman saya pribadi mendapatkan keajaiban dari Allah, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, puluhan juta ya. Terus termasuk saya membantu mendampingi banyak pasien saya, itu saya tuang di sini. Jadi satu buku ya, insya Allah nanti teman-teman bisa menjemput keajaiban ya. Kalau yang ingin ini ya, order bukunya ini PO ya. Pengiriman serentak Senin besok. Senin besok, ini Sabtu kita tutup ya. Mau beli garam 2 bungkus silakan bisa kontak Kak Novi, silakan. Kalau mau COD itu harganya beda Kak. Karena ini masih PO, belum selesai cetak ya. Nanti COD itu di harga 167. Boleh-boleh saja, tapi pengiriman Senin. Sudah daftar tidak terkirim, silakan kontak Kak Imah ya, sama Kak Ana. Pilih yang mana. Garam 2 bungkus silakan kontak Kak Novi ya. Ini silakan di screenshot dulu teman-teman. Siapa tahu teman-teman suatu saat butuh untuk ya komunikasi, butuh bantuan saya, jadi sudah punya kontaknya, silakan di screenshot. Siap ya, screenshot 1 2 3 cekrek. Berantem terus sama calon suami. Nah, sebelum nikah saja sudah berantem. Gimana kalau nanti sudah menikah? Lebih baik cari yang benar-benar serius, yang siap ya, serius, segera tanpa pacaran kalau bisa ya, Kak. Kalau bisa tanpa pacaran, begitu. Belum dibales. Oke, karena yang japri ini ribuan ya, teman-teman ya. Yang japri ini ribuan, luar biasa, tim kami kewalahan. Pundak panas, coba dioles tadi air yang sudah disiapkan atau ditepuk-tepuk agak keras ya. Ya, ditepuk-tepuk agak keras seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ditepuk-tepuk begitu. Atau dicabut seperti gerakan mencabut, Bismillahi Allahu Akbar. Nanti insya Allah sembuh. Harus yakin, pasrahkan kepada Allah. Begitu ya teman-teman. Nguap bagian dari gangguan. Ya, bisnis online silakan kontak Kak Hana, nanti kita pandu gratis ya. Kita pandu dengan bimbingan gratis, modalnya hampir 0. Nggak usah keluar modal banyak-banyak, cukup modal HP sama kuota. Nanti kita bantu sampai teman-teman punya penghasilan jutaan per hari dan bisa ngelunasi hutang. Kita usahakan ya, kalau yang siap nanti kita umroh bareng ya. Yang mau umroh bareng ya, komentar saya mau umroh bareng. Kita masuk ke dalam grup bisnis nih. Kita umroh bareng. Ya, insya Allah kita minta kepada Allah doa ya di Masjidil Haram, di Makkah dan di Madinah, Masya Allah ya. Bisa manjur luar biasa. Oke, masuk ke dalam grup bisnis ini gratis, tidak perlu bayar ya. Silakan kontak Kak Hana, Kak mau masuk ke dalam grup bisnis ya, untuk bisa lunasi hutang ya, kemudian umroh bareng, insya Allah ya. Nanti saya bisa
bimbing teman-teman jadi ininya ya, mutawifnya begitu. Saya sudah gabung, siap ya. Yang masih tiga kali ruqyah, kenapa ini? Sudah, lutut saya tidak ada sakit lagi, alhamdulillah ya. Ibu guru yang baik hati, mudah-mudahan segera ini ya mendapatkan tuntas kesehatan. Siap ya. Jadi teman-teman kalau yang ingin umroh bareng, saya sudah share tipsnya kemarin sebetulnya sih di live saya beberapa hari kemarin. Tapi nanti akan saya buatkan ini ya, saya buatkan konten. Ada cara yang luar biasa yang mengundang keajaiban Allah sehingga kita bisa umroh walaupun saat ini kita nggak punya uang. Jadi jangan mikir uang. Tidak ada hubungannya bisa datang ke Baitullah dengan uang. Banyak orang ya di sekitar kita punya banyak uang tapi belum ke Baitullah ya kan. Sebaliknya banyak orang nggak punya uang tapi sudah bisa berangkat haji umroh loh. Karena haji umroh itu panggilan, ya kan? Haji umroh panggilan. Maka kita pantaskan diri dulu. Saya buatkan video, ya. Siapa yang mau saya buatkan konten tentang cara umroh dengan cara yang ajaib? Ucapkan, saya mau videonya. Janji ya, follow dulu teman-teman. Silakan follow dulu. Yang pengen videonya, silakan saya mau videonya, begitu, tulis. Silakan follow dulu. Insya Allah besok saya buatkan ya, besok saya buatkan konten tips dan trik bagaimana agar bisa umroh dengan cara yang ajaib. Caranya ajaib betul dan ini sudah saya praktekkan. Sudah saya praktekkan dan sudah dipraktekkan oleh ribuan jamaah ya. Kalau teman-teman ngerasa cinta Allah, harusnya sih rindu ke Baitullah, ya kan? Harusnya rindu ke Baitullah. Di sana luar biasa teman-teman, nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kalau teman-teman sudah mau, itu pertanda Allah itu sudah mulai siap-siap manggil teman-teman ke Baitullah loh. Ya, jadi teman-teman kalau punya masalah, targetkan dulu. Pokoknya yang penting ke Baitullah dulu. Kita berdoa di sana, insya Allah manjur luar biasa. Makbul doanya ya. Makbul. Tugas pertama silakan tempel gambar Ka'bah di kamar. Itu tugas pertama. Tugas kedua nanti simak videonya. Silakan nanti kalau saya sudah posting videonya dikomentarin ya. Saya sudah praktek begitu di video yang nanti saya buat. Silakan di-follow ya. Ini saya siap-siap pamit nih sudah jam 21.30 karena besok saya live lagi. Saya mau videonya, siap ya, nanti saya buatkan kontennya. Kalau nggak punya gambar, ngeprint. Di print, cari jasa cetak di luaran sana, print satu lembar, ukuran nggak usah gede-gede, segini aja, tempelkan di kamar. Gitu. Belum masuk grup, ya silakan kontak Kak Imah atau Kak Hana. Insya Allah besok ya, saya share videonya. Sudah ya, kalau mau konsultasi DM, silakan DM. Atau sini kontak Kak Novi, Kak Imah atau Kak Hana, begitu. Doakan bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak, siap ya. Siap kalau yang malam ini masih merasakan reaksi, besok bisa ikut live saya lagi ya. Besok live jam 6. Jam 6 sampai jam 8. Ya, jam 6 sampai jam 8. Tapi biasanya setengah 8 saya, jadi gini, jam 6 sampai setengah 8 saya bahas tentang masalah keluarga dan masalah penyakit kronis. Nah, jam setengah 8 sampai mungkin jam 8 atau setengah 9 saya bahas khusus anak-anak ya. Saya bahas khusus anak-anak. Yang punya anak berkebutuhan khusus, ingin mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh-solehah, nyimaknya mulai setengah 8. Ya, nyimaknya mulai setengah 8. Saya khusus membahas tentang anak-anak dan bagaimana mendidiknya, tentang parenting ya. Termasuk terapi anak berkebutuhan khusus. Ini yang punya anak-anak silakan di-follow. Ya, suatu saat akunnya saya pisah. Khusus untuk yang membahas anak-anak. Besok simak setengah 8. Ya, besok simak setengah 8. Karena jam 6 sampai jam setengah 8 itu pembahasan khusus rumah tangga dan penyakit kronis saja. Begitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya izin pamit ya. Ini ternyata masih banyak yang nyimak. Tolong teman-teman, pesan saya kalau teman-teman pengen sembuh total ya. Iya, besok pagi. Saya rutin live 2 kali ya. Pagi itu jam 6 sampai jam 8.
terus kemudian malamnya jam 8 malam sampai jam setengah 10 begitu. Nah teman-teman, kalau yang pingin masalahnya, salam ke Mas Deva, siap ya. Ini siapa ini 9 naga ini? Mitra NASA ya. Nah kalau teman-teman mau tuntas masalahnya, mau bebas masalah keluarga, terus kemudian sehat, tolong setelah ini langsung tidur ya. Taiwan selalu hadir, Masya Allah ya. Kalau yang selalu hadir ini luar biasa, istiqomah. Setelah ini tidur, terus kemudian jangan lupa sholat witir dulu. Sholat witir ya, 3 rakaat. Habis itu setelah wudhu dulu ya, wudhu jelas, sholat witir. Terus kemudian kasurnya itu dibersihkan teman-teman. Pakai sarung atau sajadah begitu ya, dikibas-kibaskan. Itu. Sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tolong kasurnya itu jangan langsung tidur ya. Kasurnya itu dibersihkan, dikibas-kibaskan begini. Pakai sajadah atau sarung. Itu untuk mengusir jin yang bisa jadi tidur di kasur kita. Begitu. Ya. Terus kemudian baca doa seperti biasa, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Siap ya. Yang ingin amalan-amalan untuk lancar bisnis, usaha, pekerjaan, silakan gabung di sini. Mitra NASA, siap ya. Nanti saya sampaikan begitu. Pakai sapu lidi, betul, sapu lidi khusus. Saya sudah sholat witir habis sholat isya. Baiknya sholat witirnya itu sebelum tidur, yang terbaik. Ya. Baik, teman-teman, saya izin pamit dulu ya. Saya izin pamit dulu. Terima kasih banyak atas teman-teman sudah berkenan untuk menonton tayangan ini, sudah berkenan untuk mengikuti live ini. Mudah-mudahan menjadi sarana kesembuhan, menjadi sarana harmonisnya keluarga teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu besok jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia buat teman-teman, dapatkan rezeki yang luar biasa ya, menjadi kaya raya, dirindu surga, bisa ke Mekah. Amin ya rabbal alamin.